Ya ini cerita untuk memotivasi kita semua. Ya kalau mau dengar cerita berarti ayo kita pasang telinga kita, kiranya cerita ini menguatkan kita semua. Ini termasuk saya. Bacanya tadi pagi saya. Suatu ketika ada burung itu terbang. Seperti biasa burung terbang itu dari satu musim ke musim berikutnya. Nah, suatu ketika burung ini terbang masuk ke musim dingin. Ya, setelah dia terbang tibalah musim dingin salju. Akhirnya burung ini apa? Jadi beku. Beku tidak bisa terbang, akhirnya jatuh. Nah, jatuhnya tepat di sebelahnya sapi. Nah, ini tak ceritani binatang ya, perbinatangan ya, biar ngerti ya nanti ya. Nah, setelah dia jatuh, burung ini kaku. Nah, refleks aja dari si sapi, otomatis diapain burung ini? Di BAB ya, alias dikotorin. Jadi akhirnya burung yang beku ini tadi di BAB. Dan lambat laun burung yang kaku ini tadi lambat laun bisa bergerak. Es ini mencair. Karena apa? Siapa yang pernah pegang BAB-nya sapi? Hangat. Dia kan guyu kayak es tahu. Hangat-hangat kuku jadinya gitu ya. Ya akhirnya burung ini bekunya meleleh dan akhirnya dia mulai bisa menggerakkan sayapnya. Dia tetap berdiri di BAB-nya sapi itu dan dia mulai bersiul-siul. Nah, ini mengundang kucing datang. Nah, tadi ketemu burung, ketemu sapi, mengundang kucing datang. Ya akhirnya kucing itu ngambil burung itu untuk keluar dari kotorannya. Dan akhirnya singkat cerita burung ini dimakan dari kucing. Nah, alur ceritanya dipelajari ya. Jadi burung beku kaku diboblek di BAB. Ya, supaya mencair akhirnya burung ini bisa mencair, bisa terbang, bisa bersiul-siul, diparani kucing dimakan. Nah, ini kita ibaratkan tentang manusia. Ya, manusia kita ibaratkan seperti binatang-binatang itu. Ya, kita kadang menangkap suatu pertemanan atau mungkin suatu komunitas di dalam satu komunitas kita ini seperti burung. Ya, kita kadang di BAB. Di BAB ini tuh artinya apa? Kita dijelek-jelekkan, kita ditekan, kita pokoknya dijelek-jelekkan. Tapi mendatangkan kebaikan nggak di posisi cerita ini? Dengan kehangatan BAB tadi, dia bisa terbang, dia bisa bersiul kembali. Lain dengan kucing yang tadi seakan-akan ceritanya kok ditolong, dia kan diambil dari kotoran itu, diambil kan dari yang jelek tadi diambil kan, tapi dimakan. Sama di dalam komunitas atau pertemanan. Nomor satu, jaga pertemanan. Jaga pertemanan itu apa? Ayo kita pandang. Ini ada maksud baik, ada maksud jahat, atau ada untuk tujuan. Nah, kita harus pandai-pandai. Saya di sini bukan mau mempengaruhi komunitas untuk saling mengoreksi, bukan. Tapi setelah saya membaca cerita ini dalam lagi, ini sikon saat ini. Ya, kita makanya harus pandai-pandai. Ini teman mau menolong atau teman mau menjongkrokkan kita, atau mau mem-BAB kita, atau mau mengambil dari kotoran tapi seakan-akan baik diambil tapi akhirnya dimakan. Nah, untuk itu kita harus waspada. Ya, cerita ini sederhana, tapi sekali lagi kembali saya mau ceritakan JG Stokam ya. Ini ada jemaat baru ya. Kiranya minta tolong untuk kenalan dulu ya, Om sama Ko. Saya panggil Ko ya, Pak si enom si satu nih Om ini pasti ya. Ayo satu-satu Om yang ini dulu. Nah, ini teman dari Pak Jim ya, ini nomor satu. Sini Om, namanya Om. Ya, nama sama alamat, status duda, beranak. Ya, silakan Om. Nama Imam Susilo. Ya. Ini jauh. Nama Imam Susilo, tinggal di Jalan Kalpataru. Status saya udah duda. Alamat duda. Kalpataru 145. Status saya duda. Oh, duda. Duda beranak atau duda? Anaknya berapa, Pak? Udah punya anak. Anak 2, satu laki di Jakarta, yang perempuan ikut saya. Nah,
tujuannya ke sini Om, mungkin motivasinya kepingin gabung sampai komunitas. Nah, dikit aja Om, mungkin cerita dari Pak Jim mungkin gimana? Ya, dari Pak Jim juga, ya. dari saya aja. Ceritanya gimana? Ya untuk namanya udah ada lanjut usia, pengen ada satu ketenangan gitu. Oke, ya Ya. Om, makasih. Terima kasih. Jadi setelah diceritani Pak Jim, Om Imam ini rindu ada satu ketenangan. Nah, kira-kira bisa nggak mendapatkan di komunitas kita? Nah, ini jawabannya bisa Om. Ya, kita di sini ini memang tujuannya untuk tenang-tenang aja, nggak usah repot-repot. Oke, selamat datang buat Om Imam. Kiranya akan rindu bergabung bersama kita. Ya, bedanya nanti akan saya jelaskan setelah satunya. Tapi panggil kayak sih lebih mudah, tak panggil aja wis. Ayo Ko. Nah, ini satu tadi Imam, yang satu ini sama. Ya, shalom. Ya, shalom. Nama saya Sunaryo atau Naryo aja. Saya tinggal di Sulpat, tetangganya Pak Jim. Ya. Saya senang gabung di sini mengajak Pak Imam supaya Pak Imam juga ada wawasan untuk bisa ada komunitas di masa-masa usia seperti ini supaya dapat komunitas yang benar gitu loh. Iya. Kemarin mungkin ada masalah, nah kita bawa ke tempat yang benar sama-sama saya juga bisa jadi benar juga mungkin begitu. Saya tinggal sebenarnya di Jakarta, saya ada istri dan satu anak. Gitu. Cuma sekarang saya ada usaha di Malang, dia saya masih ada beberapa waktu di Malang ini sama Pak Imam. Ya. Oke. Ya, terima kasih ke Sunaryo ya. Ini yang berarti yang ngajak Pak Imam, dan kedua orang ini berarti diajak Pak Jim. Nah, ini bentuk keteladanan kita bahwa kita mengajak bukan hanya mengajak dengan motivasi lain. Nah, mati sekarang kita banyak sekali. Ayo melo enak iki nih. Nah, tapi ini tadi jelas yang satu butuh ketenangan, yang satu butuh komunitas. Saya rasa untuk menyingkatkan aja, untuk bertumbuh, maksudnya seperti itu ya. Nah, di sini mungkin saya tidak merasa membenarkan, karena ini tadi rindu ada kebenaran komunitas. Tapi di sini kita tidak mau merasa ini loh benar, ini loh komunitas yang paling luar biasa. Enggak. Jadi sedikit saja saya akan menjelaskan tentang JIG Stokam yang tadi Pendeta Gunawan tadi sudah sangat fase ya ngomongnya, Yesus tolong kami. Jadi kita yakini semua, kita yakini bahwa Yesus datang untuk menolong kita semua. Jadi Yesus tolong kami. Nah, yang JIG-nya Jesus is good, kita pasti percaya Tuhan Yesus itu sangat baik. Dan bedanya komunitas ini yang nomor satu, ya mungkin ini sama-sama lansia, itu pasti ya. Tidak ada yang muda ya, tidak ada yang muda ya. Ya, semua tua ya, alias lansia. Nah, bedanya komunitas ini sama, kita beribadah, kita memuji, menyembah, kita melakukan hal-hal kekristenan seperti biasanya. Tapi bedanya ini saya bawa untuk melayani. Ya, tadi sedikit saya jelaskan bahwa kita tidak ada kontrak sama Tuhan Yesus. Kita tidak ada kontrak stempel ditandatangani materai untuk tak sesuai wis jumuan sesuai ya panggilan itu enggak. Jadi 80 75 kita tidak ada janjian. Jadi otomatis Tuhan akan panggil sewaktu-waktu. Nah, rindunya di komunitas ini, sisa waktu yang kita nggak tahu rencana Tuhan ini, ayo lakukan yang terbaik buat Tuhan. Yaitu apa? Bukan hanya beribadah, memuji nama Tuhan, berdoa, mendengarkan firman, merenungkan firman, tapi apa? Melayani. Agar apa? Tuhan Yesus semakin dekat dengan kita. Kembali lagi, firman hari ini pun saya tidak memberikan tema buat pembicara, dan ini pun menegur kita. Sampai saya tadi bertanya, semua rindu ya memiliki kasih karunia ya, pasti rindu semua ya. Nah, untuk itu jalin hubungan lebih intim lagi. Dan dengan cara apa? Nanti kalau sudah kita punya kasih karunia, ya berani melangkah ya. Seperti kita saksikan contoh paling gampang ini Pak Matius ya. Pak Matius dulu beribadah hanya ikut mungkin suatu rutinitas saja. Bagus. Nah, tapi dengan sekarang dia memiliki kasih karunia, simple sebenarnya, cuma foto-foto, bikin video, tapi memberikan dampak.
Ayo coba, wis pernah dijelaskan kemarin, dicoba kemarin, ditinggal konang Singapura, wis kalau video, kalau foto, kira-kira ada kekosongan enggak, ada kerinduan enggak? Waduh Pak Matius ini kapan mulai nih? Video kapan ini metunin? Nah seperti ini sudah bentuk kita ini memberikan dampak, dan saya yakin pasti ada kasih karunia, semuanya pasti punya. Caranya gimana? Ya kita intip dulu sama Tuhan. Itu tadi firman itu seperti itu. Ya bedanya seperti itu. Jadi kiranya nanti masuk di dalam komunitas kita akan bukan merasa nanti jadi benar, bukan. Minimal kita sudah rindu untuk melayani. Kita sudah rindu ya wes melayani wes. Ayo melayani wes gitu. Nah, jadi ketentuannya tetap kita akan jalankan. Mungkin bergabung dulu, ikut ibadah, bukan masalah setia, bukan. Ayo terus ikut ibadah. Minimal nanti mungkin enggak harus kayak camp atau mungkin dilihat absensinya, enggak. Minimal mungkin 3 bulan. Baru 3 bulan baru kita gabungkan di dalam grup. Jadi sabar-sabar dulu, ikut terus. Nah, ini di komunitas kita pun juga sudah ada anak Robert nggak datang ya. Ini yang ketok ini yang saya tamati ini Bu Bari nggak disapa ini. Tapi Bu Heri, Bu Parlan nggak muncul kabeh. Nah ini yang bawa Bu Yai ini harus nanti dipertanyakan. Nah, nanti kalau sudah bergabung lama, nah ini saya lihat Bu Bari, Bu Sunarti ini nanti bisa digabungkan di dalam grup. Jadi jangan keburu dulu. Tapi bukan untuk milih-milih, enggak, semua diperlakukan sama seperti itu. Ya kiranya ibadah hari ini cukup sekian. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kita bangkit berdiri. Ya sebelumnya saya mewakili JIG Estokam, saya mengucapkan belasungkawa atau ikut berduka cita atas meninggalnya mama dari Pendeta Martin. Ya kiranya ada penghiburan yang datangnya dari Tuhan, akan berikan penghiburan yang luar biasa buat semua keluarga, terutama buat Pak Martin sendiri. Kiranya ada rencana baik dari Tuhan, dan yang terutama kita berdoa juga Tuhan akan memberikan cahaya terang, memberikan jalan sampai mama dari Pak Martin bertemu dengan Bapa di surga. Itu kerinduan kami semua. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kita membawa hati, kita membawa iman kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan di ibadah malam hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin membawa kita bertumbuh dewasa Tuhan, untuk lebih lagi menjalin hubungan intim dengan-Mu Tuhan, karena kerinduan kami semua Tuhan untuk menerima kasih karunia dari-Mu Tuhan. Kiranya dengan kami menerima kasih karunia dari-Mu Tuhan, kami akan mendapatkan pendamaian Tuhan. Kita akan jadi pendamai. Kita akan memulai masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Dan terkhusus kami semua akan menjadi pemenang. Tuhan, malam hari ini Tuhan, saya juga berdoa Tuhan buat kepergian mama dari Pendeta Martin Tuhan. Engkau berikan penghiburan yang luar biasa Tuhan buat keluarga ini Tuhan, terkhususnya Pendeta Martin Tuhan. Engkau akan bukakan jalan Tuhan, Engkau akan berikan terang, cahaya terang sampai bertemu Bapa di surga, mama dari Pendeta Martin Tuhan. Engkau terus lawat keluarga ini, terus Engkau lindungi Tuhan. Terkhusus juga Tuhan, saya berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Pendeta Gunawan Murti Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa, semakin dahsyat Tuhan, untuk menjadi pengabar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau terus lawat hamba-Mu ini Tuhan, Engkau lindungi, Engkau berkati Tuhan, dan terus Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Saya juga berdoa buat komunitas ini Tuhan, Engkau terus sertai, Engkau terus bimbing Tuhan, Engkau terus lawat Tuhan dalam setiap jalannya Tuhan. Kiranya akan yang terbaik akan Kau berikan Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau
televisi JG Stokan. Tuhan, kini anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu Tuhan. Mari kembali kita bawa hati kita, kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, sama-sama katakan amin. Mau ulangi pengumumannya tadi ya, soalnya ada sih tanya tadi. Jadi pastinya tuh liburnya Sabtu tanggal 22, Rabu tanggal 26. Nanti mulai lagi hari Sabtu tanggal 29. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Doa makan Pak Jim. Bapa Allah yang berada di surga, kami bersyukur dan terima kasih Kau sudah begitu baik buat kami Tuhan. Kau sudah pimpin kami dalam kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-hamba-Mu, kami pelayan-pelayan-Mu yang sudah menunaikan tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menikmati sebagian daripada berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Kau juga memberkati. Kau berkati tangan-tangan yang sudah menyediakan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati Bapak Gembala kami, Bapak Wijaya, kepada Ibu, semua keluarga, Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bisa nggak nampak lu? Kamu mau tanya aku? Yo, ini nak pegangin. Berdiri aja ya. Ayo agak maju dikit. Biar kelihatan. Ayo agak maju. Ayo Pak Pendeta. Oke, satu. Kita ambil dua arah ini. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, videonya ya. Oke, 1, 2, 3. JG Stokam diberkati. Bentar, belum di play. Oke. 1, 2, 3. JG Stokam diberkati. JG Stokam memberkati. JG Stokam penuh inovasi. Jangan keburu-buru ya, 2 babak ya ini ya. Ini babak pertama. Namanya babak kedua, babak ketiga. Ini babak keempatnya makan Pak Jim. Yang warung. Di warung. Babak keempat. Makan dulu. Iya. Ya Pak Jim nanti.
Pedas kali Jaya. Sate ini pedas. Pedas sate ini. Pedas dulu. Sudah dicampur sama sambal. Sudah dicampur. Bukan dicampur mungkin sama Campur lah. Sate ini pedas dulu. tidak pedas kok. Jangan asin. Sate pedas dulu ya. Pelan-pelan makan. Enak nggak boleh. Ada yang belum? Sini ada yang belum? Enak. Yang tadi sudah? Sudah semua. Oh, iya. Tapi yang mana? Ada yang belum? Ada yang belum? Terima kasih.